Salam olahraga. Selamat pagi anak-anakku. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh. Pada pertemuan kedua ini kita akan berbicara tentang variasi dan kombinasi gerak dasar, jalan, lari, lompat, dan lempar melalui permainan rondes. Namun sebelumnya kita berdoa. Anak-anak, Pak mengajak kita untuk berdoa mensyukuri rahmat kasih Tuhan. Dan anak-anak berdoa dari rumah, Pak berdoa dari sekolah. Kita siap diri untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sekali lagi kami mensyukuri atas segala berkat dan rahmat yang Kau limpahkan kepada kami, hamba-Mu bersama seluruh anak-anak kelas 6. Hari ini kami akan membahas secara bersama tentang permainan rondes. Kami mohon ya Tuhan, tuntunlah hamba-hamba-Mu, anak-anakku kelas 6 yang berada di rumah mereka masing-masing, agar mereka tetap semangat, sehat, dan gembira untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Karena kami yakin bahwa Engkaulah Maha Tahu segalanya. Kami mohon berkat-Mu agar pembelajaran ini boleh berjalan dengan lancar dan aman. Nama Tuhan kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi, selamat pagi anak-anakku. Salam olahraga. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh tentang permainan bola kecil yang lebih khusus adalah permainan rondes. Kompetensi dasar yang akan kita bahas secara bersama yaitu memahami variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dengan kontrol yang baik dalam permainan bola kecil, sederhana, dan atau tradisional. Yang kedua, mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dengan kontrol yang baik dalam permainan bola kecil, sederhana, dan atau tradisional. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu melalui pembelajaran jarak jauh dengan penjelasan dan video pembelajaran, diharapkan siswa dapat menjelaskan variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor dan manipulatif dalam permainan rondes. Yang kedua, anak-anak diharapkan mampu untuk mempraktekkan variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan rondes. Apa saja yang akan kita bahas hari ini? Yang pertama yaitu variasi gerak dasar manipulatif dengan kombinasi gerak dasar non-lokomotor dalam permainan rondes. Yang pertama adalah gerak memegang dan melempar bola lambung. Tentunya pada pembelajaran di kelas 4-5 kita sudah belajar tentang permainan rondes. Tetapi itu lebih singkatnya Pak bercerita kelompok permainan rondes, permainan bola kecil, dan di kelas 4 dan 5 anak-anak belajar tentang permainan kasti, di mana teknik dasar dalam permainan rondes sama dengan permainan kasti. Tetapi di sini kita akan berbicara tentang bagaimana cara memegang dan melempar bola lambung. Yang pertama, variasi gerak dasar non-lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif dalam melempar bola melambung. Untuk dapat melakukan operan jarak jauh, lemparan ini juga dilakukan untuk melambungkan bola kepada teman yang berjarak cukup jauh. Jadi ketika kita memegang bola, kita melempar. Jadi lempar bola melambung ini merupakan variasi gerak dasar non-lokomotor dan manipulatif dalam permainan rondes.
Bagaimana gerak non lokomotornya? Yaitu gerak memegang bola. Siap ancang-ancang untuk melempar. Itu yang namanya gerak non lokomotor. Sedangkan manipulatifnya adalah memegang bola. Bagaimana cara melakukan variasi gerak dasar manipulatif dengan kombinasi gerak dasar non lokomotor dalam melempar bola lambung? Yang pertama, awalnya kita berdiri dengan posisi kaki kiri di depan. Tangan kanan memegang bola, ditarik ke belakang atas kepala. Posisi badan agak condong ke belakang, ayunan tangan dan luruskan lengan ke depan dari atas. Lemparkan bola dengan kuat ke arah atas depan secara melambung. Jadi sekali lagi Pak lihat di tugas-tugas pada pembelajaran sepak bola, anak-anak belum disuruh uraikan. Jadi misalnya gambar bola, pemain menggiring bola dan menendang, berarti menggiring bola itu adalah gerak manipulatif. Sedangkan berlari sebelum menggiring bola itu adalah gerak lokomotor. Tapi anak-anak salah mendefinisikan. Tapi Pak tidak mengatakan salah, tapi keliru untuk mendefinisikannya, ya. Jadi sekarang di sini dalam permainan rondes, Pak harap anak-anak bisa paham benar. Jadi ketika dikasih tugas uraikan gerak non lokomotor dan manipulatif dalam gerak melempar bola lambung, maka anak-anak menguraikannya seperti itu. Pertama, gerak non lokomotor adalah berdiri, kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang. Memegang bola itu adalah gerak manipulatif, ya anak-anakku sayang, ya. Bisa kita lanjut. Di sini Pak memberikan contoh kombinasi gerak melempar bola lambung, yaitu variasi gerak non lokomotor dan manipulatif. Anak-anak perhatikan. Gerak seperti ini. Posisi kaki kanan di belakang itu adalah gerak non lokomotor. Ayunkan kaki adalah gerak memegang bola adalah gerak manipulatifnya. Sedangkan melangkahkan kaki ke depan kanan maka gerak lokomotor. Paham ya? Di sini adalah kombinasi gerak non lokomotor dan manipulatif. Yang ini non lokomotor. Ini memegang bola non lokomotor dan manipulatif. Bisa mengerti itu yang Pak mau seperti itu, mengerti, paham bagaimana lokomotornya, bagaimana non lokomotornya, bagaimana manipulatifnya. Yang berikut, memegang dan melempar bola mendatar. Bagaimana cara melakukan variasi gerak dasar non lokomotor dengan kombinasi gerak dasar manipulatif dalam melempar bola mendatar? Sama seperti tadi bola melambung. Posisi kaki berdiri dengan kaki kiri di depan, tangan kanan memegang bola setinggi dada. Kemudian tarik ke samping badan, ayunkan lengan ke depan dari samping badan dengan cepat. Lemparkan bola lurus ke depan, jadi mendatar kalau dalam permainan bola. Pasti kita sudah belajar melempar bola datar, bola melambung, bola bawah, dan bola bergulir. Bagaimana anak-anak melihat gambar? Di sini gambar teknik melempar bola mendatar. Jadi berdiri seperti ini diam dan memegang bola adalah kombinasi gerak non lokomotor dan manipulatifnya adalah memegang bola rondes. Di sini juga masih sama, mengayunkan tangan ke belakang itu adalah gerak non lokomotor. Sedangkan yang ini adalah gerak lokomotor. Dia sudah melangkahkan kaki ini, melepas bola. Paham? Bisa ya anak-anak? Bagaimana gerakan melempar bola menyusur tanah dengan kombinasi gerak? Jadi yang berikut ini kita akan melihat tentang memegang dan melempar bola bawah. Bagaimana? Yaitu melempar bola menyusur tanah dengan mengkombinasikan gerak dasar non lokomotor dan manipulatif, yaitu badan agak condong dan mengayunkan bola menyusur tanah. Badan condong,
kaki ditekuk, itu adalah gerak non lokomotor. Sedangkan manipulatifnya adalah memegang bola. Di sini anak-anak perhatikan gambar. Posisi seperti ini adalah gerakan non lokomotor. Sedangkan mengayun bola adalah manipulatif. Ini pun sama, non lokomotor dan manipulatif. Yang kedua adalah variasi gerak dasar lokomotor dan kombinasi gerak dasar manipulatif dalam menangkap bola rondes. Bagaimana cara melakukan gerak dasar lokomotor dan kombinasi manipulatif dalam menangkap bola rondes? Jadi kalau dilihat dari arah datangnya bola, itu ada bola datar, bola melambung, bola menyusur tanah, dan bola pantul atau bola bawah. Variasi gerak lokomotornya bagaimana? Ya, anak-anak perhatikan di sini. Jadi tentunya tidak mungkin kita berdiri diam waktu mau menangkap, pasti jalan atau lari untuk mendekatkan diri pada bola untuk siap menangkap. Pada gerakan berlari itu adalah gerak lokomotor, sedangkan gerak menangkap bola adalah gerak manipulatifnya. Sini perhatikan, menangkap bola lambung, ini bola datar, dan ini bola menyusur tanah. Ya, posisi jongkok seperti ini adalah gerak non lokomotornya. Ya, tapi sebelum dia melakukan gerak non lokomotor pasti dia jalan atau berlari. Berarti kombinasi antara lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif dalam gerak menangkap bola. Kalau kita mau menambah, ya. Tapi yang di sini Pak hanya mau melihat tentang lokomotor dan manipulatif dalam menangkap bola. Yang ketiga adalah variasi gerak dasar manipulatif dengan kombinasi gerak dasar lokomotor dan dalam memukul bola rondes. Dalam gerakan memukul bola rondes, kita dapat melakukan variasi gerak dasar manipulatif dengan kombinasi gerak dasar lokomotor. Pada saat memukul, kamu melakukan variasi berjalan ke depan dan belakang dengan kombinasi memukul bola rondes. Gerakan memukul bola terdiri dari pukulan tanpa ayunan, pukulan dengan ayunan, pukulan tanpa ayunan, hanya menyentuhkan bola pemukul dengan bola tanpa mengayun. Jadi tanpa mengayun. Jadi begitu di lambung, tes atau tak, tahan. Ayun ada dari belakang dan ke depan, bisa ya. Nah itu ketika kita melakukan gerak memukul, maka ada kombinasi antara gerak lokomotor dan manipulatif. Bisa ditambah lokomotor, non lokomotornya siap untuk memukul, lokomotornya adalah berlari, dan manipulatifnya memegang tongkat atau stick. Ini gambarnya. Jadi ini adalah gerak mengayun, ini tanpa mengayun. Ya. Jadi ketika bola di lambung, tidak perlu diayun, cukup menyentuh di stick, maka bola jalan. Bisa mengerti ya? Anak-anak sudah belajar di kelas 4 dan 5. Ya, paham ya anak-anakku? Walaupun kita belajar di rumah, tapi saya yakin anak-anak mampu untuk mendengar dan memahaminya. Ketika diberi tugas, contoh tugas, uraikan kombinasi gerak lokomotor dan non lokomotor serta manipulatif dalam gerak memukul bola. Bagaimana penjelasannya? Yaitu pertama, posisi seperti ini adalah non lokomotor, memegang tongkat adalah manipulatif. Setelah memukul pasti berlari, maka kombinasi gerak lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif dalam memukul bola. Sekarang kita akan lihat tentang bentuk dan ukuran lapangan rondes. Lapangan permainan rondes berbentuk segi 5. Panjang masing-masing sisi itu adalah 15 meter. Jumlah base atau tempat tiang hinggap di bola kasti 3, 1, 2, dan penolong. Di permainan rondes
itu 5, ya, yaitu base. Tiang hinggap di istilah base, ya. Kalau sini base 1, base 2, 3, 4, dan 5 yang berukuran tiap kotak base itu 40 kali 40 cm. Biasa waktu kelas 4 atau 5 itu anak-anak melihat kelas-kelas kakak-kakak kelas yang terdahulu sudah tamat itu, mereka melakukan permainan bola basket biasanya Pak menggunakan keset tempat injak di kelasnya Anda masing-masing waktu normal. Jarak antara tempat pelambung ke base 5 adalah 9 meter. Jarak antara tempat pelambung dengan base 4 dan base 1 masing-masing 12 meter. Tiang tegak lurus berjumlah 4 buah yang memiliki panjang 1,3 meter dipasang di keempat sudut. Jadi tempat sudut dipasang tiang, di samping base dipasang tiang, ya. Nah, tandanya itu adalah batas lapangannya. Tempat pelambung atau pitcher place berukuran 2,5 kali 2,5 meter di tempat pelambung. Ya, kalau bola kasti pemukul seperti ini menyamping, kalau bola rondes lurus. Tempat pemukul bola berukuran 2 kali 2 meter. Di sini anak-anak Pak memberikan contoh gambar lapangan rondes. Di sini tadi Pak katakan tadi ada 5 sudut, 1, ya, 1, 2, 3, 4, 5, ya. Sedangkan ini pelambung, ya. Sedangkan ini pemukul. Ini ruang bebas. Jarak antara masing-masing sisi ini adalah 15 meter. Tadi yang 12 meter itu jarak dari tempat pelambung ke base 1 dan base 4. Nah, tiap sudut ini diberi tiang tadi, ya. Tiang selain base yang berukuran 40 kali 40 tadi. Paham, ya? Sekarang tongkat dan bola. Tongkat atau biasa disebut dengan stick, ya. Tongkat atau stick ini berbentuk bulat dan bahannya terbuat dari kayu. Panjangnya adalah 46 cm. Berat stick atau alat pemukul ini berkisar atau beratnya adalah 370 gram. Yang berikut bola. Diameter bola 19 cm. Berarti tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Ya, berat bola pun demikian, 70 sampai 85 gram. Nah, di sini adalah alat, ya, alat stick tadi kayu yang panjangnya 46 cm. Ya. Ini adalah stick, bahannya terbuat dari kayu. Ya, ketika disuruh memegang, peganglah yang erat, maksudnya supaya jangan terlepas. Nah, bola. Tapi biasa kita lihat, anak-anak lihat di kakak-kakak kelas melakukan permainan rondes waktu normal, bola yang dipakai bukan seperti ini, bola kasti, ya. Mengapa? Ini bolanya cukup berat, ya, dan rondes lebih sering orang menggunakan bola, alatnya itu adalah bola kasti. Ini berat, dia hampir sama dengan bola softball atau baseball. Bagaimana dengan jumlah pemain dalam permainan rondes? Permainan rondes ini berjumlah 2 regu. Jumlah masing-masing regu adalah 12 orang, pemain inti dan 6 pemain cadangan. Salah satu pemain menjadi kapten. Jadi biasa, ya, dari sepak bola pun demikian, 11, satu juga yang menjadi kapten, bukan ditambah 1 kapten, jadinya 12, tidak. Sama juga seperti rondes, 12 orang. Di antara 12 ini 1 yang menjadi kaptennya. Pemain inti mengenakan kostum bernomor urut. Jadi kostumnya nomor urut. Bukan di sepak bola nomornya tidak berurut. Tapi di permainan rondes sama urut, nomor 1 sampai dengan 12. Sedangkan pemain cadangan menggunakan nomor dada dari pemain inti yang diganti. Ya. Paham, ya?
Berikut kita lihat bagaimana cara bermain dalam permainan rondes. Ya, yang pertama, memainkan permainan ini bagi regu pemukul, yaitu pemukul berada di ruang bebas. Jadi ruang bebas tadi yang berukuran masing-masing sisi di lapangan 15 meter tadi. Urutan pemukul ditentukan dengan nomor urut dari 1 sampai 12 yang sudah dipakai nomornya tadi ya. Setiap pemukul diberi kesempatan 3 kali memukul. Namun jika pukulan pertama atau kedua sudah benar, maka pemukul harus lari ke base pertama dan seterusnya. Jadi pukulan pertama bagus, dia langsung lari, bukan berarti harus 3 kali melakukan pukul baru dia lari, tidak. Satu baik lari, tapi kalau satu tidak jadi, salah, maka pukulan kedua, maka ganti pukulan ketiga. Pukulan atau pelari pertama tidak boleh didahului oleh pelari kedua. Pemukul kedua tidak boleh didahului oleh pemukul ketiga ataupun seterusnya. Jadi begini maksudnya, ketika si A, nomor urut A1 memukul, dia masih berada di base 1, maka dia harus lari ke base 2. Jika pukulan temannya bagus, dia lari terus base, tidak boleh pelari yang lain mendahului. Paham ya anak-anak? Beda dengan permainan kasti, lari fuit. Karena apa? Sasaran lempar dalam permainan kasti pada orangnya, sedangkan sasaran lempar pada permainan rondes adalah pada base, bukan pada manusianya atau orangnya. Yang berikut, pemukul berada di ruang bebas. Urutan pemukul ditentukan dengan nomor urut 1 sampai 12. Ya, tadi itu. Dan yang berikut kita lihat tentang ini, sedangkan cara bermain bagaimana? Bagaimana cara bermain? 4 orang begitu bambu bermain, setelah diundi, si kelompok A mendapat jaga misalnya. Maka kelompok A ini menentukan 4 orang. 4 orang ini untuk menjaga base. Mereka ini adalah orang dari ke-12 orang ini, 4 orang ini dikatakan lebih tangkas dalam hal menangkap, dalam hal melempar, karena mereka penjaga base. Untuk apa? Untuk mematikan bola pada base tadi supaya mati. Jadi 1 orang, setelah 4 orang ditentukan, 1 orang ditentukan untuk melambung, 1 orang lagi menjadi bagian belakang menjaga bola tadi, untuk menangkap bola ketika dilambungkan untuk regu lawan ya. Setiap penjaga base boleh mematikan setiap pelari, bahkan boleh beberapa kali ya. Jadi dia lari dari sana, kita tangkap bola bagus, tak mati 1, ada lagi tak peluru 2, nomor 2 dan seterusnya. Bisa paham ya? Dan penjaga lain mengambil tempat di lapangan bebas. Jadi mereka 4 orang itu posisi pada basenya, sedangkan 4 yang lainnya boleh menyebar ke seluruh ada area di lapangan tadi. Yang kita lihat adalah bagaimana cara pergantian pemain. Pergantian pemain dalam permainan rondes terjadi jika 1, regu pemukul melakukan 6 kali kesalahan. Berarti 6 kali kesalahan ini berarti melakukan atau dimatikan sepanjang 6 kali. Jadi 1 orang bisa dimatikan sampai 5 kali. Bisa paham ya? Bisa mengerti. Jadi mati bola itu 6 kali, itu terjadilah pergantian permainan. Yang kedua adalah jika regu penjaga menangkap bola berturut-turut 5 kali dalam 1 inning, atau 1 inning ini adalah babak ya, 1 inning atau babak. Jadi 5 kali menangkap bola, baik 1 tangan maupun 2 tangan. 5 kali menangkap bola, pergantian permainan. Bagaimana sistem penilaian? Yaitu skor permainan ini dihitung dengan cara sebagai berikut. Pertama, dari pukulan sendiri kemudian lari dan dapat melalui beberapa base tanpa mati, maka untuk setiap base yang dilewati mendapat nilai tambahan 1. Bisa ya?
Jadi setiap base mendapat nilai tambahan 1. Yang kedua, seorang pemukul jika dapat kembali ke ruang bebas dan selama dalam perjalanan tidak mati dapat nilai 1 juga. Ya. Pertama, di sini poin pertama kita lihat dari pukulan sendiri kemudian lari dan dapat melalui beberapa base tanpa dimatikan. Pak, mati. Itu jika mati tidak mati walaupun dia berdiri di base, tapi dia kalau lari menuju kembali ke pos bebas tadi, maka ia memperoleh nilai 1. Demikian juga ini. Jika dia pukul bola, tek, hidup dia lari keliling tanpa dimatikan, nilai 1. Jadi satu room, ya, satu putaran, dia memperoleh nilai 6. Bisa paham ya? 6 itu dari mana? Dia hinggap, dia keliling base 1, keliling base 2, lewat base 3, lewat base 4, dan lewat base 5, di plus 1, maka dapat nilai 6. Penjaga yang mendapat atau dapat menangkap bola mendapat nilai 1, ya. Jadi kalau dia tangkap bola 1, nilainya juga dia 1. Jadi bagaimana cara memukul bola supaya jangan mendapat nilai? Bola harus di datar. Kalau bola lambung, ya jelas dia enak menangkapnya. Maka keuntungan bagi regu penjaga, yaitu memperoleh nilai 1. Sekali lagi Pak mengulangi tentang sistem penilaian. Ya, sekali. Jika Pak memukul bola, Pak lari dari base 1 ke base 2, orang sudah kasih, regu penjaga sudah matikan bola di base 3, tapi Pak masih berdiri di base 2, maka Pak tidak mati. Kalau mati, berarti Pak berangkat dari base 2 ke base 3. Berada di antara. Maka ketika dimatikan di base 3, Pak mati. Maka tidak memperoleh nilai. Tapi yang nilai 1 ini, jika seperti tadi Pak Joto, pukulan teman yang berikut, Pak lari lagi, stop lagi, dan seterusnya, berkeliling sampai di pos, Pak memperoleh nilai 1. Ya. Sedangkan yang bolanya bagus, dia memukul, dia lari keliling satu putaran tadi dari base 1, base 2, base 3, base 4, dan base 5 di plus 1, maka nilai 6. Bisa pahamnya anak-anak? Mengakhiri pertemuan singkat dan penjelasan Pak tentang permainan rounders dari teknik menangkap bola, teknik melempar bola, teknik memukul bola, cara bermain, memperoleh nilai. Pak harap anak-anak bisa mengerti dan bisa memahami. Ingat, ketika Pak suruh atau tugas, jelaskan atau uraikan kombinasi gerak memukul dalam permainan rounders antara gerakan lokomotor dan non-lokomotor serta manipulatif, maka anak-anak sudah tahu. Oh, gerakan menekuk kaki, diam, itu adalah gerak non-lokomotor. Berlari adalah gerak lokomotor, dan memukul bola, memegang stick adalah gerak manipulatif. Bisa paham ya anak-anak? Oke. Akhir kata dalam pertemuan ini, Pak mengajak anak-anak untuk tetap mengikuti prokes. Selalu menggunakan masker, selalu cuci tangan, tetap menjaga jarak, dan hindari kerumunan. Ini kita lakukan untuk menjaga diri, anak-anak sendiri, menjaga diri juga orang tua, bapak dan mama, kakak dan adik. Ingat sekali lagi, kemanapun Anda pergi, tetap menggunakan masker. Dari manapun Anda pulang, tetap mencuci tangan. Kemana Anda duduk, tetap jaga jarak. Jika terlalu banyak, pulanglah ke rumah. Paham anak-anakku? Pak yakin Anda akan tetap mengikuti prokes. Walaupun Pak tidak lihat, tapi Pak yakin Anda tetap sehat. Mengapa sehat? Karena Anda mengikuti prokes.
Salam olahraga. Mengakhiri pertemuan ini kita berdoa mensyukuri bahwa kita telah melakukan pembelajaran jarak jauh. Mari kita berdoa anak-anakku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan tetap menuntun dan menjaga kami dalam pembelajaran jarak jauh tentang permainan rondes. Kami mohon semoga melalui penjelasan jarak jauh ini anak-anakku dapat memahami, dan jika diberikan tugas mereka tetap dan mampu untuk mengerjakannya. Nama Tuhan kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.